Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep bolu kukus motif jeruk. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan 4 butir telur. Ini gunakan telur yang suhu ruangan ya. Jangan yang dari kulkas. Jika dari kulkas, biarkan terlebih dahulu hingga suhu ruangan. Nah, setelah semuanya telur sudah, kemudian tambahkan di sini dengan setengah sendok makan SP. Untuk SP ini bisa diganti dengan ovalet maupun TBM, jadi fungsinya sama. Kemudian mixer hingga putih kental dan berjejak. Kemudian juga tambahkan di sini dengan gula pasir kurang lebih 160 gram gula pasir ya, memasukkannya sedikit demi sedikit. Kemudian mixer kembali hingga menjadi putih kental seperti ini. Nah, kalau sudah putih kental dan berjejak, lalu akan aku tambahkan di sini dengan tepung terigu sebanyak 180 gram, 10 gram maizena dan juga 10 gram susu bubuk. Untuk tepung terigunya pilih yang pro sedang, aku menggunakan segitiga biru. Lalu mixer dengan menggunakan kecepatan medium, memasukkan bahan keringnya itu bertahap, jangan sekaligus supaya nanti tidak bergumpal-gumpal. Nah, kalau sudah di mixer, kemudian di sini aku akan tambahkan juga dengan 100 ml santan. Ini aku dari 65 ml santan instan yang aku berikan tambahan sedikit air. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam, lalu mixer kembali. Setelah tercampur rata, kemudian di sini aku akan aduk balik aja menggunakan spatula. Sekalian aku akan berikan untuk minyak sayurnya. Jadi aku di sini menggunakan minyak sayur berukuran 50 ml. Aku menggunakan minyak sayur, minyak kelapa ya. Kemudian aduk balik hingga tercampur rata, jangan ada yang mengendap untuk minyaknya. Oke, setelah diaduk secara merata, kemudian akan aku bagi menjadi 3, tapi untuk yang 2 ini hanya menggunakan kurang lebih 6 sendok makan ya. Kalau di gram itu kurang lebih beratnya 160 gram untuk yang di mangkok kecil. Nah, selanjutnya ini akan aku beri warna oranye. Untuk yang satu akan aku biarkan putih, dan untuk sisa yang besar juga akan aku beri warna oranye. Untuk yang kecil warna oranye lebih banyak ya, karena aku akan membuat warna oranye untuk kulitnya itu lebih gelap, dan untuk di bagian tengahnya itu oranye itu oranye muda. Jadi untuk yang sisa adonan banyak ini, untuk pewarna oranye lebih sedikit. Aduk hingga tercampur rata semua, kemudian masukkan masing-masing ke dalam plastik piping bag supaya memudahkan saat menyemprotkan adonan ke dalam loyang. Kemudian siapkan loyang berdiameter 16 cm yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Lalu semprotkan terlebih dahulu untuk yang berwarna oranye tua. Ini untuk menyemprotkannya di garis paling luar ya, seperti ini. Jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan. Nah, kemudian berikan untuk yang berwarna putih, semprotkan tepat di sisi samping di bagian dalam yang berwarna oranye tua seperti ini, memutar. Kemudian untuk di bagian yang kosong, bagian tengahnya akan aku semprotkan warna oranye muda. Jadi lakukan terus seperti ini ya, secara bergantian hingga adonannya itu habis masuk ke dalam loyang. Nah, untuk melapisinya itu letakkan di atasnya. Jadi ini aku letakkan pas di atasnya warna oranye tua. Jadi ikuti aja alur yang pertama tadi disemprotkan. Kemudian warna putih diletakkan di atas adonan putih juga.
Lalu untuk adonan berwarna oranye muda juga diletakkan di atas adonan oranye muda. Lakukan terus ya hingga penuh. Jadi sekali lagi untuk yang warna oranye tua itu diletakkan di garis paling dekat dengan loyang karena itu fungsinya untuk sebagai kulit jeruknya nanti. Seperti itu terus lakukan hingga semuanya selesai. Jika tidak rapi itu jangan khawatir ya, nanti karena terakhir kan kita hentak-hentakkan supaya udara yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar sehingga nanti akan rata. Nah seperti ini hasil akhirnya. Kemudian di atasnya akan aku beri motif dengan sisa adonan putih. Beri motif garis aja biar menyerupai jeruk gitu. Nah kalau sudah bisa dirapikan dengan tusuk gigi lalu kukus selama 30 menit menggunakan api yang sedang cenderung kecil, tutup panci diberi alas serbet. Setelah dikukus selama 30 menit kemudian dinginkan terlebih dahulu, baru setelah itu nanti akan aku keluarkan dari loyangnya. Nah ini bisa dites ya, tusuk jika sudah tidak ada yang nempel tandanya sudah matang. Oke ini sudah dingin, kemudian akan aku keluarkan dari loyangnya. Nah seperti ini hasilnya, sangat cantik ya dan juga mengembang sempurna, permukaannya juga mulus. Ini bisa dijual utuh seperti ini ataupun bisa dijual secara potongan. Walaupun dari bahan sederhana, prosesnya pun gampang, tapi bisa menghasilkan bolu yang cantik. Oke, ini aku akan coba memotong ya supaya bisa lihat seperti apa tampilan di bagian tengahnya. Jadi pastikan saat memotong itu sudah benar-benar dingin supaya lebih mudah aja dan tidak bergerindil saat dipotong. Tapi ini masih dalam keadaan sedikit hangat jadi agak bergerindil ya saat dipotong. Oke, seperti ini untuk tampilannya saat dipotong. Sangat lembut dan juga bagus banget. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara pembuatan bolu motif jeruk. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan untuk sahabat aku semua di rumah dan yang ingin mencoba mudah-mudahan berhasil. Jangan ada yang di skip ya untuk bahan-bahannya supaya hasilnya bisa sama seperti yang aku buat. Demikian tadi saja, terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.